Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, tentu mengawali majlis ilmu kita ini, tidak lupa untuk kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Sedetik pun tidak lepas hidup kita dari nikmat Allah. Andai kata kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, sudah berapa banyak kita terima, niscaya kita takkan mampu menghitungnya. Sesuai dengan firman Allah, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Andai kata engkau ingin menghitung, ingin mengira nikmatku, kata Allah, yang sudah aku berikan padamu, niscaya engkau takkan mampu menghitungnya. Dan Allah pun tidak menyuruh kita menghitung-hitung nikmat. Yang Allah suruh bersyukurlah atas nikmat itu. Itu pun Allah janjikan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur, kata Allah, atas nikmat yang aku berikan, nanti aku tambah nikmat lagi. Semakin pandai bersyukur, semakin banyak nikmat yang datang. Jadi orang yang paham, orang yang bijak, dia adalah orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Marilah kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah, agar Allah senantiasa beri kita nikmat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Amin. Salawat dan salam tak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, seperti biasa, kitab yang akan kita buka, kitab terapi penyakit hati, karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Hari ini kita akan buka halaman 17. Halaman 17 dengan tajuk Salah Paham tentang Tawakal dan Takdir. Saya ulang balik, tajuknya Salah Paham tentang Tawakal dan Takdir. Sebagian orang berpendapat, jika telah ditakdirkan terjadi, maka semuanya pasti terjadi. Kalau Allah dah takdirkan terjadi, maka dia pasti terjadi. Sebaliknya, kalau Allah takdirkan tidak terjadi, maka dia tidak akan terjadi. Jadi, tak payahlah berdoa. Tak payah berdoa. Ini ada yang berpendapat demikian. Kalau Allah katakan kun fayakun, jadi jadi. Nih, kita dengarlah di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang kawan cakap,
Kalau jodoh tak ke mana, rezeki tak ke mana, takkan lari gunung dikejar. Jemaah, pendapat yang macam ini kadang-kadang macam betul. Tapi ini salah faham. Salah faham dalam mengartikan tawakal dan takdir. Orang yang berpendapat bahawa kalau Allah dah takdirkan, jadi. Kau berdoa ke tidak, dia jadi. Artinya orang ini tak perlu usaha, tak perlu ikhtiar, tak perlu doa. Padahal burung saja, untuk mencari makan, dia perlu keluar dari sangkarnya. Pergi pagi, dia balik petang. Usaha. Burung yang tak ada akal perlu usaha. Apatah lagi kita yang diberi akal. Maka mari kita gunakan akal sehat kita. Untuk mengkoreksi sikap seperti ini, kita cuba bandingkan. Kenyang itu takdir. Takdir itu kan ketentuan. Kenyang itu takdir Allah. Nah, untuk supaya kita kenyang, tak cukup dengan doa. Tak cukup. Kita berdoa terus, tak kenyang juga. Kita perlu usaha. Apa dia? Makan. Makan itu usaha. Dan itu pun takdir, ketentuan Allah. Jadi supaya kita ditakdirkan kenyang, kita kena usaha makan. Makan. Kalau orang itu tidak mau makan, maka takdirnya akan lapar. Itu. Kenapa tak kenyang? Karena melawan takdir. Ulang balik, biar paham. Kita nak kenyang, tapi tak mau makan. Mustahil boleh kenyang. Mustahil boleh ditakdirkan kenyang kalau dia tak makan. Artinya berlaku hukum sebab akibat. Ini dikatakan sunnatullah. Saya tak mau makan, tapi mau kenyang. Tidak akan dia kenyang. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti sunnatullah. Kalau dia tidak mau makan, maka ketentuannya lapar. Itu dia. Saya berikan contoh yang sederhana supaya kita lebih paham. Sekarang kita berada di stesen MRT Bugis lah, yang senang di tengah-tengah. Bugis stesen MRT. Ada dua arah. Satu arah Jurong, satu arah Pasiris. Satu arah Jurong, satu arah Pasiris. Sekarang kita berada di Bugis stesen MRT. Nah, sekarang kita ingin kemana? Ingin ditakdirkan ke Jurong. Saya nak ke Jurong. Maka kita ikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Apa dia? Ambillah MRT arah ke Jurong. Insya Allah sampai ke Jurong. Saya nak ke Pasiris. Maka ikuti ketentuan. Ambil arah MRT arah Pasiris. Sampai Pasiris. Ini namanya takdir mengikuti takdir. Tapi kalau seseorang dia ingin ke Pasiris, tetapi dia mengambil arah MRT Jurong, secara akal sehat, mustahil dia akan sampai ke Pasiris. Kenapa? Karena dia melawan ketentuan, melawan takdir. Untuk sampai ke Pasiris, dia harus wajib mengambil MRT arah Pasiris. Artinya, dia mengikuti arahan. Nih. Jadi kalau seseorang ingin ke Pasiris, tapi ambil MRT arah Jurong,
Kalau dia tak sampai, bukan salah takdir, dia yang salah. Contoh lagi yang sederhana. Katakanlah kita ditakdirkan oleh Allah meninggal umur 70 tahun. Sekarang umur kita 50. Contohlah. Takdir Allah umur 70 tahun kita meninggal. Ajal sampai 70 tahun. Tiba-tiba kita mengatakan sebelum ajal berpantang mati, kita terjun dari bangunan tingkat 40. Terjun bawah. Mati kita. Jangan cakap sebelum ajal berpantang mati. Kenapa? Allah tentukan umur kita 70 tahun. Tapi kita melawan takdir, menentang takdir. Jadi. Itu bukan salah Allah, salah kita. Jadi jangan kita itu menyalahkan takdir dengan tawakal. Punya anak gadis, jodoh tak ke mana, jodoh tak ke mana. Anak diperap dalam bilik terus. Jodoh tak ke mana, bodoh pun tak ke mana. Jadi untuk sampai kepada tawakal, untuk sampai kepada takdir, ada proses. Seperti mana kita tahu, ya, satu hari Rasulullah melihat seorang laki-laki membawa unta. Unta itu dilepas gitu aja, tak diikat. Nabi tanya, kenapa unta engkau lepaskan? Saya tawakal. Kata Nabi, jangan tawakal aja, engkau ikat dulu. Mengikat unta itu usaha. Setelah diusaha ikat, barulah tawakal. Jadi kalau saya boleh gambarkan begini. Untuk sampai kepada tawakal, ada proses. Pertama, usaha. Ini proses awal. Kedua, ikhtiar. Ketiga, doa. Selepas usaha, selepas ikhtiar, selepas doa, berapa hasilnya? Apa hasilnya? Hasilnya itulah tawakal. Tapi setelah proses usaha, ikhtiar, doa. Jangan usaha tidak, ikhtiar tidak, doa pun tidak. Tahu menyerah kepada takdir. Wah. Jadi kita malas beramal nanti. Malas beramal. Saya kasih contoh mudah. Katakan, saya seorang driver taksi. Maka saya berusaha membawa taksi, hidupkan enjin taksi, panaskan dia, saya bawa. Ini usaha saya, jalankan taksi di jalan raya. Lalu saya ikhtiar apa? Bawalah taksi ini di jalan orang yang ramai penumpang. Gelang ke, Orchard, apa lagi itu, perumahan. Sudah dibawa ke Gelang, usaha ikhtiar, Harbourfront, ikhtiar, airport, ikhtiar. Lalu, jangan lupa doa. Kemuncak doa apa? Solat. Sebab konsepnya dalam Islam, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu minta tolong. Jadi kalau kita nak minta tolong pada Allah, nak berdoa pada Allah, jangan lupa sembah Allah, solat. Kalau doa, ya Allah murah rezekiku, ya Allah selamatkan aku, tapi tak solat, ini pun termasuk melawan takdir. Kalau Allah tak kabul, bukan salah Allah. Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, siapa berdoa, aku kabulkan. Allah tak salah. Yang salah kita baca ayat lain. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau hamba-Ku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu atau izada'an. Bila hamba-Ku berdoa, meminta aku kabulkan. Tapi fastajibulah. Tapi tunaikan dulu perintahku, kata Allah. Aku kabulkan permintaan hamba-Ku, kata, tapi tunaikan dulu perintahku. Jadi jangan berdoa saja tapi perintah Allah tak dikerjakan. Nah, itu impossible lah. Nah, setelah usaha, setelah ikhtiar dan dia berdoa, nah baru balik rumah, berapa rezeki dia dapat? Baru tawakal,
barulah pasrah. Segini alhamdulillah. Alhamdulillah. Qanaah orangnya. Tapi dia bawa taksi, betul dia bawa taksi, dia hidupkan taksi, jalankan taksi. Cuma jalannya tu ke mana? Pusara abadi, pusara aman. Pusara abadi, pusara aman. Keliling aja pusara. Lalu cakap tak ada penumpang lah. Tak ada rezeki. Mana ada penumpang? Tempat kuburan kau dah pergi. Kau putar-putar kuburan. Usaha betul, ikhtiarnya tak betul. Walaupun berdoa, ya Allah murahkan rezekiku, tapi pusing-pusing kuburan aja. Mana ada penumpang? Kalau ada pun yang naik penumpang dari kubur tu, lari kita. Saya jual nasi. Usaha saya jualan nasi. Maka, saya buka kedai nasi. Itu usaha. Saya masak nasi, masak gulai. Saya ikhtiar. Apa? Layan orang baik-baik. Bersih kedai daripada kotoran. Itu ikhtiar. Setelah itu apa? Saya tak lupa solat, berdoa. Berapa hasil jualan saya? Tawakal. Jangan pula, saya masak nasi, betul. Buka kedai, betul, usaha. Tapi melayan orang tak betul. Asal ada orang datang, kau nak cekik apa? Cakap. Jangan lama-lama tau. Aku baling nanti piring ni ke muka kau. Siapa nak pergi? Siapa nak beli? Lari pun pelanggan. Jadi jangan salahkan takdir, jangan asal tawakal saja. Usaha dulu. Buka kedai nasi, masak gulai. Layan orang baik-baik. Lemah lembut. Nak makan apa bang? Nak makan apa makcik? Habis itu, cukup time solat? Solat. Ni kadang-kadang buka kedai nasi dari pagi sampai ke malam, tak sembahyang-sembahyang. Berdoa, berbuih mulut berdoa tak kabul. Macam mana Allah tak kabul? Nak kabulkan macam mana? Dia tak nak menyembah Allah. Konsepnya jelas, ia akan nak berdua, ia akan nasta'in. Ni. Jadi inilah salah faham tentang tawakal dan takdir. Apakah manusia yang dikaruniakan akal akan bersikap macam itu? Tidak. Ya. Sebenarnya, tadi saya katakan, di sini dikatakan, sebenarnya binatang pun fitrahnya tak ada akal, tapi dia usaha. Tengok burung, pagi dia keluar, petang dia balik. Kalau asyik di dalam sarang aja macam mana? Takkan makan dia. Sebagian orang yang menyangka dirinya pandai, cerdas, berpendapat bahawa doa adalah pintu ibadah murni yang ditetapkan Allah untuk para da'i, para juru dakwah. Dengan kata lain, para ustaz, para da'i ditetapkan untuk tekun beribadah, tekun berdoa, tanpa pengaruh harapan-harapan, tanpa usaha dan ikhtiar. Walaupun dia seorang alim, orang usaha. Walaupun ada pendapat, ada kejadian, walaupun dia di rumah, rezeki datang, itu kan kebetulan. Kebetulan. Artinya kebetulan tu tak selalulah. Ya. Jadi bagi orang yang berpendapat bahawa berdoa ke tak berdoa, kalau takdir, dia pasti terjadi. Artinya, dia tawakal sajalah. Itu salah. Jadi dimulai dengan usaha, barulah kita ikhtiar, selepas itu kita berdoa. Selepas berdoa, baru kita tawakal. Berapa dapat, itulah takdir. Jemaah yang berbahagia. Sedangkan kelompok lain yang merasa diri mereka lebih pandai daripada kelompok di atas. Dengan mengatakan, doa merupakan tanda diberikan oleh Allah SWT dengan isyarat atas terlaksananya suatu keperluan. Jika Allah menyetujui doa seorang hamba, itu adalah tanda-tanda bahawa doanya dipanjatkan tersebut pasti terlaksana. Ibarat awan hitam yang merupakan pertanda turunnya hujan. Artinya apa? Kalau seseorang itu diilhamkan oleh Allah berdoa, ini sebuah signal bahawa Allah akan kabulkan doanya. Tapi tidak melupakan usaha dan ikhtiar.
Tak boleh lepas itu. Jadi sekali lagi, supaya tidak salah faham, untuk sampai kita pada tawakal, prosesnya usaha dulu. Selepas usaha, ikhtiar. Selepas itu, baru doa, tawakal. Saya ingin anak saya jadi doktor. Ingin anak saya jadi doktor. Maka saya sekolahkan dia. Di mana? Fakulti kedokteran. Itu ikhtiar. Saya ingin... Maaf. Saya ingin anak saya jadi dokter. Tapi saya sekolahkan di pesantren. Dia jadi ustaz, bukan dokter. Kenapa? Usaha betul, ikhtiarnya tak betul. Mudah-mudahan kita tidak salah paham dalam mengartikan tawakal dan takdir. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah tuntun kita menuju jalan yang benar, menuju jalan yang Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.